Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat mirsa, para subscriber di channel seni bela diri Al Hikmah dan juga sahabat-sahabat wabil khusus ikhwan wa akhwat Al Hikmah di mana saja sahabat berada. Dari perguruan Al Hikmah mana saja, mudah-mudahan ini dapat menjadi tambahan wawasan. Ini ada sebuah pertanyaan dari ikhwan kita malam hari ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pian, salah satu ikhwan dari AHA 9779 Palembang. Dan saya ingin bertanya, apa perbedaan dari tingkatan 1 sama tingkatan 2? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Ikhwan Alfian, pertanyaan yang bagus, pertanyaan ini sebetulnya mewakili banyak pertanyaan dari ikhwan-ikhwan dimanapun sahabat berada. Perbedaan Al-Hikmah tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 dan tingkat 2 di dalam ilmu Al-Hikmah ini berkaitan dengan ijazah ataupun amalan yang sudah diijazahkan para guru, pembina ataupun perawat tingkat 1 ataupun perawat tingkat 2. Di Al-Hikmah ini sebetulnya tidak ada tingkatan secara hierarkis atau secara makom. Ataupun kalau di persilatan dunia perguruan seni bela diri pada umumnya itu ada tingkatan, mungkin sabuk kuning, sabuk putih, wallahu a'lam bishawab, seperti itu kurang lebih. Al-Hikmah ini adanya tingkatan bukan membedakan makom, tapi membedakan amalan yang sudah diijazahkan oleh para guru, pembina ataupun perawat. Di mana Al-Hikmah tingkat 1 itu berdasarkan amalan-amalan warisan daripada tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah wabil khususnya yang kemudian dikenal dengan amalan wiritan Al-Hikmah tingkat 1. Dari mana silsilah amalan ini? Dari mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu Abah atau Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Dan silsilah ke atas ini salah satu silsilah amalan tingkat 1. Amalan tingkat 1 ini saya bacakan dulu supaya tahu. Seperti yang di Al-Hikmah 9779 Indonesia, ini saya diijazahkan oleh para guru, termasuk almarhum guru besar Al-Hikmah, Khataman Mursyidin Ilmi Al-Hikmah Abah Ki Haji Iskandar bin Haji Ismail. Terus ke atas ke Abah Ki Haji Muhammad Syaki Abdul Syukur bin Sartawi. Lalu ke atasnya lagi itu ke Abah Ki Haji Muhammad Toha bin Siing. Lalu ke atasnya lagi Abah Haji Odo. Terus ke atasnya lagi ke Abuya ataupun Syekh Abdul Karim Al-Bantani Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Amalan yang diterima oleh guru kita, Abah Syaki diterima daripada Abah Toha, ini awalnya hanya 4. Yaitu amalan dari Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azim Ya Rabbal Alamin sampai Wa ufawidhu amri ilallah. Keempat amalan ini disebut kemudian menjadi amalan tingkat 1. Tingkat 1 atau dasar pokok. Ini peramalan daripada tarekat Qadiriyah yang menyambung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Naqsabandiyah kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, amalan tingkat 1 disebut amalan yang memfokuskan pada kekuatan perut. Ini perbedaan dengan tingkat 2. Di tingkat 1 selain silsilah torikohnya berbeda, kedua perbedaan pada memaksimalkan potensi yang ada pada tubuh kita, ilahiyah pada tubuh kita, yaitu kekuatan di perut. Sementara amalan tingkat 2 adalah kekuatan di tangan. Dari segi ilmu hakikat, bahwa amalan tingkat 1 ini amalan la ilaha illallah.
Amalan tingkat 2 ini Muhammadur Rasulullah. Makanya kedua tingkatan ini adalah menyempurnakan satu buah keilmuan, yaitu ilmu 2 kalimah syahadat. Atau yang kami dapat ijazah lagi di Malaysia itu namanya ilmu syahadah. Atau yang kami dapatkan juga di Madinah Al-Munawwarah, menjadi ini taliannya zikir syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Praktek keilmuannya melalui al-hikmah tingkat 1, la ilaha illallah, al-hikmah tingkat 2, Muhammadur Rasulullah. Perbedaan pada tingkat 2 adalah silsilah torikohnya. Amalan yang kita wiridkan di tingkat 2 berasal dari Thariqat Abdul Jabbar. Di mana silsilah khususnya dari AHA 9779 ini, karena kami membahas supaya dapat langsung silsilah keilmuan sanad. Saya mengambil kepada guru, yaitu Abah Ki Haji Iskandar bin Haji Ismail, juga kepada pembina perawat yang lain, yaitu almarhum Raden Ahmad Hermana bin Haji Muhammad Soleh dan almarhum Haji Ahmad Fauzi bin Haji Ahmad Rifai, pembina perawat Al-Hikmah, murid dari Abah Ki Haji Muhammad Syaki Abdul Syukur bin Sartawi. Nah, guru-guru ini punya talian silsilah ke atas, yaitu ke Abah Ki Haji Muhammad Syaki Abdul Syukur bin Sartawi. Abah Ki Haji Muhammad Syaki ini belajar thariqah Abdul Jabbar kepada Mama Iming Abdul Jabbar, atau bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Amilin bin Haji Sarbini. Gelar beliau Mama Iming Abdul Jabbar karena thariqatnya Abdul Jabbar. Sampai saat ini kami tidak menemukan silsilah rinci dari Abah Kiai Haji Muhammad Amilin bin Haji Sarbini atau Mama Iming Abdul Jabbar. Ketika kami ziarah ke Dayakolot di makam beliau, tidak diketemukan bagaimana silsilah ke atas. Tetapi dalam penelusuran kami selama lebih 26 tahun di Al-Hikmah sejak tahun 94, penelusuran kami mengindikasi bahwa amalan Thariqat Abdul Jabbar atau amalan tingkat 2 ini, sanad silsilahnya berkemungkinan menyambung kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, karena wali terdekat yang mengamalkan Thariqat Abdul Jabbar ke atas daripada Abah Ki Haji Muhammad Amilin bin Haji Sarbini, walaupun berbeda masa, tapi talian sanad silsilah ilmu kepada wali Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Jadi ulama wali di Jawa Barat dan Banten, di mana beliau merupakan murid daripada Syekh Abdul Rauf Ali Pansuri Asingkli wali di Aceh. Jadi ilmu Al-Hikmah ini perbedaan tingkat 1, tingkat 2, kesimpulannya pertama amalannya beda. Amalan tingkat 1 sanadnya Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Amalan tingkat 2 itu sanad silsilahnya salah satunya daripada Thariqat Abdul Jabbar. Karena yang digunakan adalah asma Abdul Jabbar, makanya menjadi kunci ilmu 2 kalimat syahadat 13113. Ini sanadnya daripada Thariqat Abdul Jabbar. Sanad silsilahnya menyambung kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang belajar kepada Syekh Abdul Rauf Ali Pansuri Asingkli wali di Aceh pada abad ke-17 tahun 1640-an kurang lebih. Ketepatan tahunnya kita, tapi perkiraan saja sekitar tahun 1650 1650, karena di masa Tuan Said Nur Qadim Al-Bahadun ya berguru kepada Syekh Abdul Rauf mengambil talian tarekat Satariyah. Jadi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan bukan hanya mengamalkan tarekat Satariyah daripada Syekh Abdul Rauf, berkemungkinan mengamalkan juga tarekat Abdul Jabbar yang kemudian dipelajari oleh kalangan di generasi berikutnya di abad ke-20 tahun 1900-an, yaitu dari masa Mama. Jadi berkemungkinan besar bahwa Abah Ki Haji Muhammad Amilin bin Haji Sarbini punya talian silsilah kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, mursyid tarekat Satariyah yang juga mursyid tarekat Abdul Jabbar. Ke atas beliau adalah murid langsung daripada Syekh Abdul Ali Pansuri wali di Aceh. Sehingga Al-Hikmah ini kita nampak sanad silsilahnya bukan hanya dari Banten, ke atasnya sampai ke Aceh. Karena fakta sejarah ulama-ulama di Nusantara ini berasal daripada Aceh. Dan Islam masuk bertumbuh kembang hasil seminar Islam di Nusantara. Masuknya penyebaran Islam Nusantara juga melalui Aceh, melalui Samudra Pasai, melalui kerajaan Perlak di Aceh. Nah, jadi inilah perbedaan tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 itu amalan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tingkat 2 daripada tarekat Abdul Jabbar. Tarekat Abdul Jabbar sangat berkemungkinan juga ini pengaruh daripada tarekat Satariyah. Karena Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga daripada tarekat Satariyah. Jadi ada kombinasi 4 thariqah di dalam Al-Hikmah ini, minimalnya dari 4 thariqah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, dan Abdul Jabbar. Perbedaan kedua daripada segi potensi keilmuan. Kalau amalan 1 mempotensikan kemampuan ilahiyah di perut.
Makanya kita harus latihan kedut perut. Allahu Akbar. Jadi tenaga dalamnya di perut. Tenaga dalamnya di perut. Mengapa tenaga dalam ini di perut? Karena secara lahiriah setiap manusia memiliki tenaga dalam, dan posisi letak tenaga dalam itu berada di antara pusat dan kemaluan. Maaf, saya sebutkan. Inilah yang disebut inti energi. Setiap manusia punya inti energi, tenaga dalam di sini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berkalam di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu mengapa tidak kau perhatikan? Ternyata dalam diri kita terkandung potensi ilahiyah, tergantung potensi ilmiah, termasuk tenaga dalam yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kekuatan perut di tingkat 1. Tingkat 2 adalah kekuatan di tangan. Jadi apa kekhususan? Kekhususan ini amalan. Kekhususan kedua adalah kekuatan di tangan. Jadi kalau al-hikmah di tingkat 1, pada saat memanfaatkan ilmunya, menggunakan ilmu, dia perutnya dikedut. Sementara di tingkat 2, dia harus mengeraskan tangan. Selain perut dikeraskan, tangan juga dikeraskan. Ini perbedaan pokok antara ilmu al-hikmah di tingkat 1 dan ilmu tingkat 2. Dan ini bukan perbedaan makom, tingkatan-tingkatan kelebihan, tidak. Banyak di antara kita yang punya kelebihan di tingkat 1 belum tentu dimiliki oleh yang sudah tingkat 2. Bahkan banyak ikhwan-ikhwan baru tingkat 1 sekian puluh tahun, belasan tahun, tapi karena istiqomah dalam mengamalkan al-hikmah, dia punya kelebihan, punya mauna yang sirullah yang luar biasa dibandingkan yang sudah tingkat 2. Jadi makom itu tergantung ketakwaan, taqarrub ilallah, bukan pada tingkatan. Di al-hikmah tingkatan membedakan hanya amalan, membedakan amalan yang sudah diijazah, membedakan sanad ilmunya, turunnya ilmu al-hikmah. Jadi itu perbedaan tingkat 1, tingkat 2. Jadi bukan kalau tingkat 2 dia sudah tinggi, tidak. Tingkat 1 dia punya kelebihan pengobatan, misalnya penerawangan. Ketika yang sudah tingkat 2 belum tentu, mungkin hanya bisa membantu pengobatan, tapi dia nggak bisa nerawang karena dia tidak istiqomah mengamalkan wiritan, misalnya nomor 5, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi perbedaan pokok adalah amalan, ijazah amalan. Masalah kelebihan tergantung ketakwaan kita, kedekatan kita, istiqomah kita mengamalkan. Jadi nggak ada spesialnya, misalnya spesialnya, oh kalau tingkat 2 itu lebih. Sudah tingkat 2, sudah senior tingkat 2. Tidak. Saya tingkat 2 tuh berapa tahun baru tingkat 2. Jadi saya masuk tahun 94 di Pagar Alam, di Palembang saya kuliah 97 kuliah, 98 saya ambil tingkat 2. 98. Jadi 94 ke 4 tahun ambil tingkat 2. Tingkat 2. Jadi ini bukan membedakan seperti dalam seni bela diri atau perguruan bela diri biasa yang ada tingkatan, oh ini sudah mahir berapa jurus ini naik lagi, bukan sabu ini tidak. Tapi ini membedakan amalan yang sudah diterima ijazahnya, karena ini lain sanad. Abah Syaki mengadopsi, mempermula, menggabungkan dua ilmu ini, ya, dari Tarekat Qadir Naqsabandiyah dapat dari Abah Toha, digabungkan dari Abah Amilin Abdul Jabbar, diramu menjadi ilmu yang kita kemudian dikenal al-hikmah. Tapi al-hikmah ini juga dari Rasulullah, bukannya dari guru kita. Tapi ini dari Rasulullah, sudah ada dari sononya, sudah ada dari Rasulullahnya. Kajian al-hikmah sudah ada dulunya. Amalan ini sudah dipakai Anas bin Malik, bukan baru dipakai guru kita. Cuman terkenalnya wasilah guru kita. Wasilah Abah Syaki mengenakan al-hikmah. Dulu namanya bukan al-hikmah. Saking nggak punya nama, bingung mau namakan ilmu ini apa. Al-hikmah ini namanya dulu kalau tidak salah Kesatuan Budi Pekerti, KSBP. Kesatuan Seni Budi Pekerti. Bingung bagaimana ilmu ini bisa diterima, mengumpulkan orang untuk mengubah akhlakul karimah, mendidik akhlakul karimah, mengubah menjadi menghijrah, ya, agar kita menjadi lebih baik, hijrah. Tapi tidak namanya al-hikmah. Ini baru-baru belakangan bernama al-hikmah. Tapi ilmu al-hikmah itu sudah ada di masa Rasulullah. Bila ilmu al-hikmah ini tidak sampai ke Rasulullah, maka putus sana ilmunya. Maka tidak boleh kita pelajari ilmu ini kalau tidak sampai ke Rasulullah. Tapi ini sudah jelas. Amalan tingkat 1 ke Qadir Naqsabandiyah,
kepada si Abdul Karim Al-Bantani, wali mursyid Tarekat Qadir Naqsabandiyah. Ke atas itu berkaitan banyak nyambung. Nyambung salah satunya ke Sultan alias Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyambung kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah al-hikmah. Makanya ilmu ini nyambung, amalan ini amalan Rasulullah. Bukan amalan guru-guru kita saja. Ini wasilahnya kita kenal al-hikmah dari guru, betul. Tapi ilmu ini sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau di Aceh namanya ilmu 2 kalimat syahadat. Ada yang dikenal di tempat lain, oh ini ilmunya maunah. Tidak ada nama. Oh ini ilmu selamat. Tapi kalau kita mengkaji ilmu hakikat, memang al-hikmah ini ada pelajarannya. Dalam kitab-kitab fikih dipelajari. Wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Raub mengenalkan tentang al-hikmah. Bahkan nama al-hikmah itu sebelum guru kita Syekh Abdul Raub menamakan ada beberapa kitab yang membahas tentang al-hikmah. Nah, ada banyak, nanti kita bahas di konten berikutnya. Yang jelas tingkat 1, tingkat 2 perbedaan pada amalan, perbedaan pada sana ilmunya, perbedaan pada kekuatan yang dipotensikan. Ada kekuatan perut di tingkat 1, kekuatan di tingkat 2 adalah kekuatan tangan. Jadi penggunaannya ada yang di perut dikedutkan, ada tangan yang dikeraskan. Misalnya pengen tahu orang di situ ada nggak dengan tingkat 2. Setelah kita baca kunci ilmunya 1313, ya Allah gerakkan tangan hamba. Apakah yang saya temui ini memang ada di sana? Gerakkan tangan hamba. Jadi tangannya akan bergetar. Itu penggunaannya, nanti kita konten berikutnya. Ya, jadi bukan hanya perut dikeraskan, tapi tangan digetarkan, dikeraskan. Itu tingkat 2. Jazakallah, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir ilallah, hanya berbagi kepada Anda. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatihah kepada guru-guru kita yang kita sebutkan tadi, kepada silsilah yang kami sudah sebutkan. Wa ahli silsilati mursyid wa guru-guru ilmi al-hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.